Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini. Masih bersama dengan Pak AKP Lando KS dan juga Profesor Heri Tahir. Saya ke Pak Lando terlebih dahulu. Pak, apa kemudian langkah pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisir kejahatan di Kota Makassar, Pak? Ya, sebenarnya disampaikan tadi bahwa cara bertindak kepolisian itu ada tiga dasar, tiga paling pokok kan. Pertama itu preemptif. Ya, itu kan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan itu kan, kepada keluarga sebenarnya mendapatkan babin Katimas itu. Ya, preemptif. Ya, preventif yang tadi berpatroli mencegah terjadi gangguan kejahatan kan. Ya, patroli baik kecil skala besar gitu. Itu pencegahannya kan. Ya, represif. Ya, kalau memang sudah tidak bisa lagi seperti restoratif, ya restoratif kan bagian dari penyelesaian masalah. Tapi kalau memang sangat fatal, tidak bisa di restoratif, ya kita mau tidak mau di proses hukum sampai ke tingkat peradilan supaya ada efek jerahnya itu. Dan harapan kita kepada seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah daerah untuk tetap berpartisipasi. Ya, Prof sampaikan memang dimulai dari keluarga itu, karena setiap orang kan berada dalam keluarga, itu kan. Ini kebanyakan tadi anak-anak masih di bawah umur, ya orang tua yang paling bertanggung jawab. Bagaimana kemudian kepolisian menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat? Mungkin dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat akan takut keluar rumah kalau malam hari, Pak. Bagaimana kemudian kepolisian ini menciptakan rasa aman? Ya itu saya tadi bahwa kami selalu ada di mana-mana, selalu terlihat dan melihat. Baik. Jangan takut keluar dan sampaikan, dan jangan melibatkan diri dalam kejahatan, dan sampaikan kepada kami. Jangan nanti terjadi baru sampaikan. Paling bagus itu kan ada gejala supaya kami antisipasi, dan harapkan juga jangan memberikan berita-berita yang bohong kan. Gitu. Dan sekarang di setiap polsek kan ada nomor telepon dan WA untuk bisa dihubung. Sampaikan kalau ada masalah, saya koreksi, sampaikan kepada kami ke tingkat Polres, Kapolrestabes misalnya, dan tidak responsif, ya sampaikan. Jangan biarkan hal yang tidak baik kita pertahankan terus. Kami polisi sudah dekat, dan memang Undang-Undang Nomor 2 2002 tugas pokok kami kan Harkamtimas menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu tanggung jawab kami. Tapi partisipasi seluruh pihak bisa berhasil. Dan itu adalah salah satu cara untuk membantu kerja-kerja pihak keamanan untuk menjaga Makassar kita, begitu Pak ya? Iya, tanpa itu Pak Prof tidak bisa ditumpukan kepada aparat hukum tanpa partisipasi seluruh pihak kan. Dan kesadaran masyarakat yang paling utama, gitu kan. Siap. Saya ke Prof Heri. Sektor-sektor apa saja, Prof, yang perlu dibenahi dengan adanya kejadian seperti ini di Kota Makassar? Iya, saya kira dulu masalah yang dihadapi oleh aparat hukum itu adalah percepatan penanganan di TKP. Iya. Ya. Sehingga dulu itu pernah di launching waktu masih Pak Tito jadi Kapolri. Kebetulan saya hadir di Polrestabes dulu itu. Memasang CCTV di sudut-sudut jalan sehingga mudah dipantau kira-kira kejadian tindak pidana apa yang terjadi di sudut-sudut kota ini, sehingga cepat dilakukan penanganan. Ya, cepat dilakukan tindakan. Nah, inilah kita harapkan sebenarnya, mudah-mudahan apa yang di-launching tadi itu bisa kita betul-betul berdayakan. Karena itu penting sekali, mudah melakukan deteksi dini terhadap di mana titik-titik rawan itu. Ya. Saya kira itu yang sangat penting sekali untuk bagaimana memberdayakan teknologi dalam penanggulangan kejahatan. Ya, kalau kita lihat bahwa beberapa negara itu memang sudah memanfaatkan teknologi, ya, dalam penanggulangan kejahatan. Karena ini menyangkut percepatan penanganan perkara, itu penting sekali. Jadi jangan sampai terlambat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum itu juga akan menjadi tumbuh. Ya, karena begitu ada laporan cepat ditangani. Ya, ini kan kadang terjadi, misalnya ada laporan lambat ini, sehingga ini menjadi akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat ke aparat hukum. Tapi begitu cepat ditangani, wah ini betul-betul bisa sangat terasa oleh masyarakat. Sekarang itu yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua, bahwa kejahatan itu sebenarnya terjadi bukan karena dirancang oleh pelaku sendiri. Kadang kejahatan itu lahir
karena korban mempunyai peran di situ. Jadi korban sendiri membuka peluang terjadinya kejahatan. Seperti tadi misalnya di tempat-tempat sepi, sudah tahu itu tempat rawan, masih berani untuk lewat di sana kan. Jadi itu saya kira, jadi bagaimana korban jangan berperan untuk membuka peluang terjadinya kejahatan. Ya, jadi tempat-tempat rawan, saya kira kita sudah tahu bahwa kalau waktu-waktu begini itu sangat rawan dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang penting sekali ya. Jadi kejahatan itu tidak lahir selalu kan dirancang oleh pelaku, tapi kadang korban yang membuka peluang terjadinya kejahatan itu sendiri. Karena ada kesempatan, Prof. Ada kesempatan ya. Jadi ada peluang untuk itu. Ya, jadi saya kira ini yang memang harus disikapi, bahwa masalah kejahatan ini adalah masalah kita semua. Ya, aparat hukum itu hanya membackup bagaimana terutama tadi itu bagaimana ada percepatan dalam menerima laporan ya. Kalau terjadi suatu tindak pidana itu sangat penting sekali, dan kalau itu betul-betul bisa diwujudkan, itu bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum, merasa terayomi, merasa terlindungi ya. Yang salah satu tupoksi dari pihak kepolisian kita. Ya, jadi saya kira itu yang perlu dilakukan. Kemudian apa langkah konkret yang dilakukan semua pihak, Prof, agar kejadian ini tidak akan terulang ataupun bisa diminimalisir ataupun ditekan? Ya, itu tadi dari awal saya katakan bahwa memang kita harus memulai kepada bagaimana kita ada edukasi terhadap anak-anak kita. Iya. Terutama anak-anak kita yang masih sangat labil secara emosional, mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Kadang-kadang dia melakukan itu hanya menunjukkan soliditas kelompok. Iya, dia tunjukkan soliditas kelompok itu. Ya, tetapi kalau dari rumah tangga memang sudah ditanamkan dan sudah dibesarkan anak-anak kita untuk melakukan aktivitas yang positif, mereka bagaimanapun dia dipengaruhi tidak mau, karena dia sudah nyaman di rumah. Yang kita takutkan adalah jangan sampai ada anak kita tidak nyaman di rumah, dia lebih nyaman dengan teman-temannya di luar. Ya, nah ini kalau sudah kondisi seperti ini, itu sudah tanda-tanda buruk ini. Ya, anak-anak kita tidak tahu pukul berapa dia pulang ada di rumah ya. Kadang ada orang tuh tidak tahu kapan ini anaknya keluar, kapan anaknya datang. Ini kan persoalan. Ini persoalan. Saya kira itu. Pondasinya harus kuat begitu. Harus, pondasi kuat, harus ada rumah tangga. Ya, insya Allah kalau itu kita lakukan, tidak sulit lah. Iya. Baik. Jadi internalisasi nilai-nilai dari rumah tangga dari awal secara dini harus ditumbuhkan kepada anak kita. Oke, baik. Saya ke Pak Lando. Silakan harapan Anda, karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan harapan Anda, Pak. Ya, harapan kami kepada seluruh masyarakat, kami tegaskan bahwa saat ini Makassar dalam keadaan aman kondusif. Masyarakat jangan percaya hoax, berita bohong, jangan terprovokasi, tapi bantu kami, karena kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan masyarakat untuk menjaga Kota Makassar lebih semakin aman dan kondusif. Ya, seperti itu. Baik, saya ke Prof. Heri. Silakan closing statement Anda, Prof. Ya, saya kira saya ingin sampaikan bahwa masalah kejahatan ini adalah masalah kita semua, sehingga kita semua harus bertanggung jawab untuk menghindari tindakan-tindakan antisosial ya, karena ini akan terpulang kepada kita sendiri ya. Jadi di samping merugikan anak-anak kita, kalau itu ada pelaku anak di bawah umur, juga merugikan masyarakat secara keseluruhannya. Keberhasilan suatu masyarakat apabila dia bisa membangun atau mengarahkan anak-anaknya itu menjadi lebih baik. Itulah keberhasilan dari suatu komunitas, suatu masyarakat ya. Karena kalau anak-anak kita gagal, sesungguhnya komunitasnya itu, masyarakatnya itu yang gagal sebenarnya. Untuk paling tidak memberi contoh bagaimana berperilaku taat hukum. Ya, saya kira itu. Karena anak-anak kita butuh contoh. Selalu saya katakan bahwa 1000 nasihat atau satu contoh lebih berharga daripada 1000 nasihat. Ya, begitu pentingnya itu keteladanan. Saya kira ini keteladanan yang penting untuk kita kembangkan ya. Karena bagaimanapun sekian banyak nasihat, tapi kalau anak-anak kita tidak melihat contoh yang baik, ya, saya kira agak sulit untuk kita lakukan. Baik. Ya.
Baik, terima kasih Prof. Heri, terima kasih Pak Lando sudah membersamai kami di diskusi kita pada malam hari ini. Dipastikan Pak Lando ya bahwa Makassar masih aman begitu. Bukan masih aman, tetap. Kalau bilang masih berarti nanti tidak aman ya, tetap aman. Baik, jadi pertanyaan kita tadi di awal terjawab sudah di akhir acara bahwa Makassar aman. Bukan belum aman. Bukan tidak aman. Baik, nanti kita akan pemirsa lanjutkan di sesi-sesi berikutnya dengan tema yang beragam, tentunya dengan sesi tema-tema yang beragam dan juga menarik. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Tentu saja apa yang dikatakan tadi bahwa untuk kejahatan ataupun menekan kejahatan di Kota Makassar bukan hanya kerja-kerja pihak keamanan, tapi kerja kita semua. Remaja adalah aset bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.